wa ala alihi wa sahbihi wa man Suaranya putus-putus ya. Yang pertama untuk Iwan Fauzi yaitu Dr. yang berhormat Dr. Samsul Hidayat MAG dan Dr. Muhammad Bajar Pramono MSI, kemudian asatidzah yang hadir di tempat ini yang kami hormati dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hardian Prasiswanto, angkatan 2013. Kemudian asal dari Ngawi, Tegalan. Baik, untuk judul skripsi kami adalah studi penafsiran lafaz hijrah dalam tafsir Al-Marawi. Kemudian latar belakang kami mengambil judul ini adalah dalam video tersebut ada 2 poin. Yang pertama adalah tentang hijrah, kemudian tafsir Al-Marawi. Yang pertama kami mengambil lafaz hijrah karena saya sebagai penulis melihat kondisi sekarang ini bahwa lafaz hijrah itu yang dahulunya berpindah dari Mekah kemudian ke Madinah, saat ini diartikan sebagai perubahan penampilan atau hanya fashion saja. Kemudian dari alasan itu penulis tertarik untuk meneliti lafaz hijrah. Kemudian kenapa kami mengambil tafsir Al-Marawi? Karena tafsir Al-Marawi ini populer di masyarakat dan banyak termasuk di Indonesia banyak menggunakan tafsir Al-Marawi ini sebagai referensi. Kemudian rumusan masalah yang pertama, penulis ingin mengetahui bagaimana penafsiran lafaz hijrah dalam tafsir Al-Marawi. Kedua, bagaimana relevansi penafsiran lafaz hijrah dalam tafsir Al-Marawi terhadap penafsiran kontemporer. Yang pada penelitian ini penulis mengambil 2 penafsiran yaitu Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar. Kemudian langkah-langkah penulis dalam penelitian ini adalah yang pertama menentukan tema dan tokoh atau kitab tafsir. Kemudian menginventarisir ayat-ayat hijrah yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya melacak penafsiran ayat-ayat hijrah dalam tafsir Al-Marawi. Selanjutnya mendeskripsikan penafsiran ayat-ayat hijrah dalam tafsir Al-Marawi. Kemudian yang terakhir adalah menganalisa penafsiran ayat-ayat hijrah dalam tafsir Al-Marawi terkait relevansinya dengan penafsiran kontemporer, yaitu mengaitkannya. Kemudian dari penelitian ini penulis menemukan yang pertama bagaimana penafsiran lafaz hijrah dalam tafsir Al-Marawi. Penulis menemukan bahwa hijrah menurut Al-Marawi adalah perpindahan dari satu tempat atau keadaan menuju ke tempat atau keadaan yang lain. Dan hijrah di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah hijrah secara fisik dan secara maknawi. Yang secara fisik ini ada hijrah dari Darul Harbi menuju Darul Islam dan hijrah karena mendapatkan intimidasi. Kemudian yang hijrah secara maknawi adalah hijrah dari perbuatan dosa menuju kepada ketaatan. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana relevansi penafsiran lafaz hijrah dalam tafsir Al-Marawi terhadap penafsiran kontemporer. Yang pertama, penulis menemukan bahwa penafsiran lafaz hijrah dalam tafsir Al-Marawi ini, baik yang secara fisik maupun secara maknawi, memiliki relevansi dengan penafsiran kontemporer. Dalam hal ini adalah penafsiran Hamka dan penafsiran Quraisy. Namun,
dalam penafsiran hijrah secara maknawi untuk tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah ini lebih luas cakupannya, yaitu tidak hanya menafsirkan secara fisik maupun menafsirkan hijrah secara fisik, namun juga secara maknawi. Mungkin itu yang dapat kami informasikan, kurang lebihnya kami mohon. Terima kasih atas paparannya oleh Sarfian Mahasiswa. Selanjutnya mungkin ke Rambuin atau Samsul. Masih telepon, Ustaz? Ya, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Harfian, dengar suara saya? Ya, Ustaz. Baik. Pertama, saya ucapkan selamat kepada antum sudah selesai skripsi antum, dan ini juga relatif rapi penulisannya, meskipun ada beberapa nanti perlu diperbaiki. Saya ingin menanyakan, karena ketika bicara ada hijrah maknawi, hijrah fisik gitu ya. Kemarin kan ada peristiwa itu. Revolusi akhlak itu kira-kira sama nggak dengan hijrah maknawi? Kalau yang kami pahami revolusi akhlak, jadi revolusi itu kan juga merupakan perubahan secara cepat. Jadi kalau kita lihat akhlak ya, jadi kalau kita lihat dari penafsiran sebelumnya tadi yang secara maknawi adalah dari perbuatan dosa menuju ketaatan. Jadi kalau misalnya akhlak itu dari yang tidak baik menuju baik, bisa jadi dinamakan hijrah secara maknawi. Mungkin jawabannya seperti itu. Ya, itu pertanyaan spontan dulu ya, karena kemarin ada rame-rame di Jakarta itu pulangnya Ustadz Habib Rizik Syihab itu menggelorakan revolusi akhlak. Saya kira bagus juga itu bisa nanti diteliti. Tentu berbeda dengan revolusi mental ya. Baik. Yang pertama saya ingin tanya juga terkait dengan skripsi antum. Al-Marawi itu punya keistimewaan apa sehingga antum tertarik untuk meneliti itu? Baik, kami memilih tafsir Al-Marawi ini yang pertama karena tafsir ini banyak menyebar di masyarakat termasuk di Indonesia. Padahal kami mengambil tema itu adalah lafaz hijrah yang saat ini sedang menurut kami disalahgunakan karena ada penyimputan makna dari yang awalnya ada hijrah fisik kemudian maknawi, tetapi hanya diartikan secara perubahan fashion saja, penampilan saja. Maka kami ingin meneliti tafsir Al-Marawi ini. Nah, di dalam latar belakang itu kan itu di halaman 2. Halaman 2 antum kan menyebut itu ada dewasa ini sering kita dengar kata-kata hijrah, terutama dari media sosial dan seterusnya. Ini kalau bisa tetap ada sumbernya, Misalnya munculnya kata-kata hijrah di masyarakat itu banyak dibahas di mana. Saya kira di jurnal-jurnal juga banyak itu dibahas. Ya. Fenomena hijrah yang
muncul di dunia artis dan sebagainya itu sudah ada jurnalnya itu. Kenapa itu enggak dibaca? Jadi apa namanya, jangan hanya yang muncul di angan-angan kemudian ditulis, itu boleh begitu, tapi harus dicari rujukannya. Artinya apa yang kita tulis itu harus ada data, sumber datanya itu. Nah, itu belum Anda sebutkan itu. Ya, itu bagus ya di sini sudah disebutkan, tapi perlu ada sumber datanya. Saya kira di jurnal saya pernah baca Pak, penelitian yang menjadi artikel jurnal tentang fenomena hijrah itu ada di jurnal, tapi saya lupa jurnal apa. Nanti bisa dilacak itu. Sehingga ini tetap ada sumber datanya, itu tetap ada, sumbernya itu tetap. Itu Mas Harfian. Ya. Nah, dengan Anda mengungkap itu, masalah yang muncul apa sehingga harus dikonfirmasi dalam tanda petik lewat tafsir Al-Marawi? Gimana? Yang pertama tentang penelitian lafaz hijrah ini sudah sebenarnya banyak penelitiannya termasuk jurnal tadi. Kami juga menemukan ada 3 jurnal yang membahas tentang lafaz hijrah ini yang kami sebutkan di penelitian kami ini. Kemudian kami memilih Al-Marawi ini karena sebelumnya masih juga ada penafsiran lafaz hijrah itu dalam tafsir kontemporer. Jadi kami ingin mengambil yang berbeda di tafsir yang lainnya yang kontemporer. Bukan itu yang saya tanyakan. Jadi yang saya tanyakan, yang pertama kan tadi perlu ada rujukannya, tapi bukan rujukan seperti studi terdahulu ini, seperti studi penelitian terdahulu itu, tapi fenomena pemakaian kata hijrah itu. Kalau yang di studi terdahulu kan ada konsep hijrah, ada hijrah menurut tafsir, dan lain-lainnya itu ya, konsep Bidal Quran dan sebagainya itu kan. Ya, yang di latar belakang tadi ada fenomena hijrah, seperti fenomena hijrah yang berkembang di kalangan artis gitu ya, yang semula enggak berjilbab kemudian menjadi berjilbab, semula enggak ngaji kemudian ngaji, sekarang banyak artis-artis punya kelompok pengajian gitu kan. Nah itu penggunaan itu sudah ada penelitian dan itu ada di jurnal itu justru harusnya masuk di situ ya, bukan yang tentang penelitian tafsir. Kalau penelitian tafsir kan memang yang menjadi, tapi untuk mendukung latar belakang masalah itu saya kira perlu, sehingga ada fenomena penggunaan kata hijrah di masyarakat, baru antum mengkonfirmasi dengan meneliti tafsir Al-Marawi. Nah, di studi pustaka itu memang harus begitu isinya, bukan yang fenomena pemakaian kata hijrah tadi, tapi di pustaka harus penelitian dengan konsep hijrah menurut beberapa atau yang dilakukan oleh para peneliti terkait dengan kitab tafsir, itu sudah oke. Jadi harus dibedakan itu. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, menurut antum ada masalah apa dengan penggunaan kata-kata hijrah dengan fenomena hijrah yang ada di masyarakat itu? Kemudian antum perlu mengkonfirmasi dengan meneliti tafsir Al-Marawi. Itu yang saya tanyakan. Baik, untuk yang penulis pahami yang adalah yang kami dapati itu entah itu di media sosial atau di masyarakat itu, penggunaan lafaz hijrah itu digunakan untuk hanya perubahan fashion, hanya perubahan penampilan, cara berpakaian, kemudian ataupun komunitas. Tetapi yang kami pahami bahwa hijrah itu tidak hanya perubahan secara perubahan fashion saja, tetapi juga ada
perubahan akhlak, kemudian perubahan dari perbuatan meninggalkan perbuatan dosa pada ketaatan. Ya. Jadi mungkin masalahnya ada telah terjadi reduksi terhadap makna hijrah. Mungkin itu menjadi masalah, sehingga untuk menghindari reduksi yang menjadi masalah itu, maka perlu peneliti mengkaji tafsir Al-Marawi. Itu akan lebih manis kalau seperti itu. Nah, baik, berikutnya, rumusan masalah antum apa? Rumusan masalah antum apa coba? Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penafsiran lafaz hijrah dalam tafsir Al-Marawi. Kemudian yang kedua, bagaimana relevansi penafsiran lafaz hijrah dalam tafsir Al-Marawi terhadap penafsiran kontemporer. Ya. Nah, setelah antum mengkaji tafsir Al-Marawi, baik itu dalam konteks untuk menjawab rumusan masalah yang pertama maupun untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, apa analisis yang antum berikan apa? Baik, untuk yang pertama, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penafsiran dalam tafsir Al-Marawi. Penulis menemukan bahwa makna hijrah diartikan dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang pertama, yaitu secara fisik. Kemudian yang kedua adalah berpindah dari perbuatan dosa ke ketaatan, perbuatan dosa pada ketaatan. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua yaitu berkaitan relevansi. Penulis melihat setelah membaca beberapa tafsir kontemporer bahwa penafsiran Al-Marawi terhadap lafaz hijrah ini memiliki relevansi, memiliki makna yang sama, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk yang hijrah secara fisik. Kemudian dalam menafsirkan lafaz hijrah yang ditafsirkan oleh Al-Marawi secara maknawi, ditafsirkan secara fisik dan maknawi oleh tafsir yang lainnya, yaitu di tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar. Ya. Sekarang saya tanya, antum mengatakan sangat relevan dengan situasi kontemporer ya. Sekarang, kalau sekarang yang hijrah fisik daulah atau baladil kufur ke baladil Islam, itu contohnya seperti apa? Kalau sekarang yang disebut negeri kafir itu yang mana saja, kemudian negeri muslim itu yang mana saja. Kemudian kalau seorang muslim kemudian sedang menuntut ilmu studi, ilmu-ilmu yang mungkin di negara Islam tidak ada, seperti ilmu teknologi, ilmu teknologi, mungkin juga kedokteran, itu harus ke negeri-negeri yang mayoritas non-muslim, atau itu bisa dikatakan negeri kafir atau gimana kira-kira? Sekarang kan tuntutan modern seperti itu ya. Bagi perguruan tinggi yang universitas ada fakultas-fakultas kesehatan, kedokteran, itu ekonomi, harus belajar ke sana, itu gimana? Berarti kan hijrah dari negara muslim ke negara kafir, atau gimana? Itu kan malah gimana mas memahami itu? Jadi kalau yang penulis pahami, itu kan untuk tujuannya adalah untuk memperkuat negeri Islam dengan belajar atau menuntut ilmu di
di negeri kafir. Jadi memang kalau dari konteksnya yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Darul Harbi ke Darul Islam, itu memang tidak sesuai konsepnya. Cuma dari segi tujuannya itu adalah untuk memperkuat negeri Islam sendiri. Dan di negeri kafir pun tidak mendapatkan intimidasi dan bisa melaksanakan agamanya, bisa melaksanakan aturan-aturan agamanya. Ya, bahkan di negara-negara tertentu malah umat Islam sangat merdeka mengadakan kajian-kajian, melakukan ibadah itu. Kadang-kadang malah kalau di Indonesia ada kajian dibubarkan, di sini malah nggak ada itu. Nah, ini kan artinya relevansinya itu perlu ada penjelasannya. Ketika menjelaskan relevansi, dianalisis perlu ada penjelasan bahwa perlu pemaknaan baru terhadap apa yang disebut negeri kafir atau Darul Harbi dan Darul Islam. Negeri kafir, negeri Muslim perlu ada pemaknaan baru. Mungkin negeri itu kafir ya, pemerintahnya kafir, rakyatnya juga kafir, undang-undangnya kafir, tapi orang Islam datang juga damai-damai saja. Mungkin itu bisa dikatakan Darussuluh apa enggak? Negeri damai itu. Darussuluh atau enggak? Ini juga perlu kajian tafsir modern juga itu ya. Itu saya kira. Ya, tinggal 1 menit, jadi saya anggap habis. Saya kembali ke pimpinan sidang. Lanjut langsung pada divisi kedua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara baru satu, Samsul Hidayat, saya kirim Pak Antum. Saya ucapkan selamat kepada Harfian ya. Antum nggak sudah kelihatan dewasa Harfian. Saya masih ngajar Antum ini. Kemudian di area MTA, Hah? di area MTA. Oh gitu. Antum udah keluarga ya? Putranya berapa? Hampir 2. Oh, hampir 2, alhamdulillah. Saya nggak bisa hadir ya. Kemarin diundang juga nggak bisa hadir. Tapi. Oke, Harfian ya. Kita masuk ke apa namanya? Skripsi Antum ya. Oke, mohon maaf. Terganggu. Punya Harfian ya, oke. Enggak ada nilainya itu tadi. Nilainya justru di mana? Penilaian kuantitatif ya. Di situ enggak. Oke, Harfian ya. Pertama, kaitannya dengan judul ya. Penulisan bagus. Ini ada standar bagus. Saya ingin tanya ya, kira-kira yang lain-lain coba nanti cek ya di uret-uretan skripsi Antum, nanti saya kirim melalui Ustaz Fatih ya. Kalau saya nanya itu apa sih yang kira-kira yang dari penelitian Antum itu yang paling Antum anggap apa ya sesuatu gitu loh. Apa sih kira-kira dari penelitian Antum ini? Kelebihannya apa dari penelitian Antum ini kira-kira? Silakan, Harfian. Baik, untuk lebih spesifiknya penelitian saya ini sesuai rumusan masalah.
yaitu mengetahui penafsiran dari Bukan itu kan tujuan penelitian antum. Dan itu sudah saya baca. Saya ingin nanya, dari hasil penelitian antum itu kelebihannya apa? Yang antum andalkan oleh pembaca, oleh penguji itu apa kelebihannya? Halo, kelebihan? Jelas pertanyaan saya? mohon diulang. Kelebihan skripsi antum itu apa kira-kira? Kelebihan skripsi saya dengan yang lain yaitu mengetahui makna. Ya, sudah lengkap ini. Kelebihan skripsi itu antum itu apa? Kelemahannya di mana? Keterbatasannya di mana? Keterbatasannya mungkin untuk urusan masalah yang kedua, yaitu relevansi dengan hasil kontemporer. Oh, sudah tahu ya. Yes. Oke. Kemudian yang antum di MTA ya. Yes. Setelah antum belajar tafsir di SK5, sekarang antum posisinya di MTA jadi apa? Dari guru pengajar. Ngajar. Tapi kan antum tahu kan, apa kira perbedaannya corak penafsiran SK5 itu dengan corak penafsiran MTA? Itu nanti kaitannya dengan manfaat praktis. Apa, Harfian? Terus terang di MTA itu sebagai tenaga pengajar, jadi belum mendalami penafsiran. Loh, bagaimana? Kan antum sudah belajar tafsir ya. Apa kira-kira perbedaan, persamaan? Sudah, sekarang persamaan dan perbedaan. Apa? Penafsiran SK5 dengan penafsiran MTA. Loh, itu wajar loh pertanyaan itu. Untuk persamaannya mungkin tafsirnya ya rujukannya sama. Oh, rujukannya sama. Terus? Kemudian kalau di sana kajian tafsir itu disampaikan ya setiap minggu itu ada pelajarannya. Apa manfaat praktis penelitian antum ini bagi SK5 maupun bagi MTA? Manfaat praktis loh ya, manfaat praktis. Apa manfaat praktis penelitian antum itu bagi MTA dan SK5? Ya, yang pertama tentunya memberikan sumbangsih ya, dalam wawasan penafsiran. Yang lebih spesifik di sini adalah penafsiran tentang lafaz. Belum jawaban. Sumbangsih itu terlalu luas. Apa? Apa sih manfaatnya bagi SK5? Apa sih manfaatnya bagi MTA? Hasil penelitian antum ini. Belum terfikirkan. Itu harus difikirkan sejak awal, Wong. Kita kan tidak berada di ruang kosong. Ya. Makanya apa sih penelitian saya itu nanti manfaatnya untuk SK5, untuk MTA itu penting. Atau yang kedua, tiga ini rotok kaitannya dengan itu. Apa sih saran Anda setelah antum belajar ilmu tafsir di SK5 itu? Apa saran Anda untuk MTA maupun saran Anda untuk SK5? Sarannya apa? Ini setelah saya belajar tafsir, tadi secara umum misalnya. Secara umum, bukan ini. Saran, rekomendasi apa yang perlu diperbaiki dari pola pembelajaran tafsir di SK5 atau di MTA itu apa?
Yang pertama untuk di Iskarima dulu Ustaz. Ya, silakan. Yang saran saya yang perlu saya sampaikan adalah ketika saya belajar di Iskarima ya, itu beberapa saya pribadi merasakan belum, tadi sudah sampaikan, belum bisa menyelesaikan satu tafsir secara utuh. Jadi ya belum ada bobotnya ya. Jadi saya pribadi juga belum menyelesaikan secara utuh ya. Jadi hanya kalau diperlukan tafsir itu kita baca gitu, sebagai referensi atau sebagai materi. Itu satu. Terus untuk MTA apa saran antum? Kemudian untuk di MTA Atau tidak ada saran? gimana Ustaz? Apa enggak ada saran? Ada Ustaz. Nah ya, apa sarannya? Untuk memperluas lagi apa namanya untuk mendalami lagi tafsir-tafsir yang ada biar agar referensinya lebih lengkap. Wah, ya. Oke. Sekarang saya langsung ke skripsi antum ya. Judulnya kan soal hijrah. Halo? Halo, Ustaz. Studi penafsiran lafaz hijrah dalam tafsir Al-Maraghi. Coba antum lihat satu di landasan konseptual. Oke. Landasan konseptual itu. Kemudian yang kedua, antum lihat, ini penulisannya tolong ya diperhatikan. Ini tuh jangan ya, ini terlalu jarak. Kelihatan ya? Di landasan konseptual. Yang kedua itu di bab 2. Antum bahas juga hijrah. Terus di bab 3 lagi, bab 4 juga bicara soal hijrah. Itu apa sih bedanya? Landasan konseptual, antum juga bicara soal hijrah. Terus kemudian di bab 2 bicara lagi soal hijrah. Bab 3, bab 4 juga hijrah. Apa bedanya? Itu kayaknya sama saja antum bahas. Halo. Iya. Kalau tolong direvisi aja. Ya, memang nggak ada yang ibit-ibit itu tolong dicari ya ininya. Sekarang tuh yang bab 2 itu nggak usah hijrahnya itu, antum bahas Al-Maraghinya saja. Di bab 2 itu antum ngulang-ngulang lagi itu. Ya. Di bab 3 ya, pertama di bab 2-nya itu nggak usah dibahas itu. Ini loh, ini kan bahas lagi. Yang antum paparkan tuh tentang tafsir Al-Maraghinya. Kapan ditulis, siapa yang menulis, pokok-pokok pembahasannya apa. Apa ini? Ini kan antum bahas lagi di bab 3. Nah, bab 3 ke 4. Makanya kalau saya menyebut, sebenarnya antum tuh dari segi, kelihatan ini? Enggak ya? Judul dari segi itu bagus ya. Tapi kelemahannya itu justru bab 3, bab 4 di pembahasannya itu. Pertama ketika bicara soal hijrah itu mengulang-ulang mulai dari landasan konseptual, dari yang kedua adalah dari bab 2 diulang lagi, bab 3 diulang lagi. Kayak nggak ada kamar masing-masing. Itu menggambarkan lemahnya kerangka berpikir, sistematika pembahasan. Oke ya, saya kira tadi sudah disinggung sisi maknanya. Kemudian yang berikutnya, judulnya kan tentang apa, Harfian? Judulnya apa tadi? Studi penafsiran lafaz hijrah dalam tafsir Al-Maraghi. Ya, pendekatan yang dipakai apa tadi? Teknik analisanya?
analis lihat mau dilihat Ya? maudhu'i. Maudhu'i. Itu buku-buku yang terkait dengan maudhu'i itu ada enggak? Hah? Buku-buku yang terkait dengan maudhu'i ada enggak ini? Ada Ustaz. Nah, bukunya siapa yang nulis? Betul itu loh ya. Azami Samini Jazuli. Berapa ini? Hah? Jurnal ada. Jazuli Azami Samini. Jurnal. Jurnalnya ada 3. Enggak, yang ini. Yang maudhu'i antum bahas. Penulisnya siapa? Yang halaman 68 yang paling atas. Oh, paling atas. 68. Setelah siapa ini? Halaman pertama ya? Halaman 68 terakhir. Iya, 68. 68. Oh, 68. Terus penulisnya siapa? Jazuli Azami Jazuli Sami'un. Hijrah dalam pandangan Al-Quran. Mana maksudnya? Masih bicara soal hijrah. Nggak ada loh ini. 1. Kemudian kitab tafsir Amal-Waruginya berapa ini? Yang untuk jadikan marojiknya. 1 ini ya. 1 aja ya. Oke, marojik. Terus skripsi. Skripsi yang antum kutip memang di mana? Ya. Skripsinya berapa ini? Nggak ada ini di. Padahal antum kutip itu. Ya nggak? Ya, ada. Yang di sini nggak ada. Ada. Yang Siti Mabrurah. Nomor berapa? Itu nomor 3 dari bawah. 68. Siti ini ya. Ini Yayan. Ini ya. Terus yang kedua mana? Kemudian Nih. Konsep hijrah dalam perspektif Quran. Murni itu. Yang ketiga siapa? Ismail Amir, halaman 67. Oke. Terus jurnalnya berapa ini? Banyak kayaknya. Jurnalnya berapa itu? Ada 3. Ya, bagus. Kita aja di bab 3, di bab 4. Antum yang agak salah. Ini aja yang saya catat, nanti saya kirim antum ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya ke keluarga. Semangat berjuang ya. Komunikasi tetap dijaga ya, Harfian. Saya kembalikan pada ketua sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.